Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma jannibna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah menjaga kita semua dan mengistiqomahkannya di jalannya yang lurus sampai kita meninggal dalam keadaan Islam dan sunnah. Amin. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Maka Allah dengan tegas mengatakan telah kufur, telah keluar dari Islam jika asalnya seorang muslim, telah menserikatkan Allah dalam peribadatan. Bagi mereka orang-orang yang mengatakan as-salisu salasah, bahwa Allah itu tiga dari yang satu. Allah itu 3 in 1. Dan ini teologi dari kelompok orang Nasara, yang mana mereka menjadikan Allah itu bulatan yang besar, kemudian dibagi menjadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus ataupun Bunda Maria. Ini yang dikatakan dengan as-salisu salasah. Dan Allah telah mengatakan telah kufur, telah musyrik mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu 3 tetapi 1. Maka telah ditafsirkan oleh as-salafus saleh, karena kita mengimani Al-Quran dan mengembalikan tafsirnya kepada para salaf. Maka telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Asbat Ibn Nasr Al-Hamdani, Anis Suddi Al-Kabir, wa ismuhu Ismail Ibn Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir. Wa As-Suddi Al-Kabir dari ahli tafsir. Maka dia rawi yang di atas derajat thiqah, imam, dan muridnya tadi Asbat Ibn Nasr Al-Hamdani rawi yang saduq. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan, berkata As-Suddi Al-Kabir Ismail Ibn Abdurrahman min ahli tafsir fi qaulihi ta'ala laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah hum an-nasara. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah hum an-nasara. Hum yaqulun as-salisu salasah ay Allah
wa waladuhu wa zaujatuh. Bahwa yang diinginkan dengan telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan 3 dari 1 adalah ucapan An-Nasara yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 bagian. Maka ini adalah perkara yang kufur. Dan apa yang diinginkan oleh ucapan mereka as-salisu salasah, dan kita kembali kepada teologi mereka, keimanan ketuhanan mereka, maka mereka mengatakan bahwa Allah itu 3 dari 1 seperti praktek mereka di saat mengetuk kening dan dada kanan dan dada kiri sebagai lambang doa mereka. Maka di saat mengetuk kening mereka mengatakan for the Father, untuk Allah Bapa di surga. Jadi di saat mereka beribadah maka diketuk kening dan mengatakan di dalam hati for the Father, ibadah ini untuk Allah Bapa di surga. Kemudian mengetuk dada kanan and his son, dan untuk anaknya siapa? Jesus Christ, anak Allah, yang mereka mengatakan Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian mereka mengetuk dada yang kiri, disebutkan the spirit ataupun the soul of the spirit. Ikhtilaf maknanya kembali kepada Jibril dan kembali kepada Bunda Maria sebagai istri Allah. Iya dan billah. Maka ini ibadah mereka. Mereka menyekutukan Allah, memberikan peribadatan kepada Allah Bapa dan Allah Anak Jesus Christ, dan kepada istrinya ataupun Ruhul Kudus. Maka kesyirikan ini barakallahu fikum menyelisihi dari ajaran Isa yang benar. Maka ajaran Isa yang benar mengajak kepada tauhid, seperti keumuman ayat walaqad arsalna min qablika mir rasulin wama. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Maka seluruh para anbiya mulai dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad dan ada padanya Isa ibnu Maryam, maka mereka mengajak kepada penyembahan kepada Allah dan menjauhi tauhid. Maka ajaran Nabi Isa ajaran yang benar, mengajak sesembahan hanya kepada Allah saja. Lalu bagaimana mereka bisa mengatakan Trinitas? Karena telah datang dari pendeta mereka, orang Yahudi yang bernama Santa Paulus atau in English Saint Paul, yang dianggap sebagai nabi atau sebagai wali, yang mana didukung oleh kelompok orang-orang Yahudi, dan dia asalnya Yahudi dan dipimpin juga oleh kelompok kerajaan Romawi pada saat itu yang mempunyai kekuasaan. Maka ditahrif, dirubah ajaran yang tauhid Isa ibnu Maryam hanya menyembah Allah dengan membuat 3 Trinitas, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus, yakni istrinya. Maka ini ucapan yang kufur. Dan ucapan kufur ini tidak jauh dari orang-orang kafir sebelum An-Nasara. Siapa? Hum al-Yahud. Maka kelompok al-Yahud mereka telah membuat seperti ini setelah meninggalnya Musa alaihi salam. Maka mereka menjadikan Uzair, dan Uzair nabi, dikatakan ini anak Allah, dan mereka menyembahnya. Kemudian setelah mereka kufur, musyrik, orang-orang Yahud, Allah mengutus Isa ibnu Maryam mengajak manusia kembali kepada tauhid. Kemudian Allah mentakdirkan bahwa agamanya tidak terjaga dan Allah mengangkat Isa ibnu Maryam. Maka akhirnya datang Saint Paul, Santo Paulus, yang mana Baba Baul Saint Paul ini merubah dari Injil kepada ajaran Trinitas yang kami sebutkan tadi. Allah Bapa, Allah Anak, Jesus Christ, dan Ruhul Kudus.
Maka ini semuanya produk dari Yahudi. Pemikiran ini diimpor dari orang-orang kafir sebelum mereka, karena Santo Paulus dari orang Yahudi yang pura-pura masuk kepada agama Nasara dan menghancurkan agama Nasara yang tauhid dibawa oleh Isa kepada kesyirikan seperti agama Yahudi. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman, qala al-yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maka disebutkan wa qalatil yahudu, berkata orang-orang Yahud, Uzair anak Allah dan dia seorang nabi. Maka mereka yang awal melaksanakan kesyirikan, mengangkat Allah itu butuh kepada anak, mengangkat nabi menjadi anak Allah. Kemudian diikuti waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Maka ditirulah oleh orang-orang Nasara yang dibuat oleh Santo Paulus al-Yahudi tadi, bahwa Al-Masih pun sama seperti orang-orang Yahud, Uzair anak Allah, Yesus Kristus anak Allah, dan disembah keduanya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Maka ini adalah ucapan orang-orang Nasara mengikuti ucapan orang-orang kufur sebelum mereka, orang-orang Yahud. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka, menghancurkan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling dari ajaran yang benar, menganggap bahwa Allah mempunyai istri, menganggap bahwa Allah mempunyai anak. Maka ini semuanya adalah kekufuran yang nyata. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, dan dia muttafaqun alaih juga, bahwa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah berkata, hadisun qudsi, syatamani ibnu Adam, bahwa telah menamparku dan mengejekku dan menghinaku Bani Adam, wa syatmuhu iyaya, dan pengejekan mereka kepadaku, bi annani attakhidu waladan wa sahibah. Mereka mengejekku dan menghinaku Bani Adam yang aku ciptakan, yang aku berikan rizki, yang aku berikan istri dan jaya raya di dunia, umurnya panjang dalam keadaan badan yang sehat dan uang yang melimpah. Maka mereka mencelaku, mengejekku. Apa? Syatmuhu iyaya, za'amu bi anani attakhidu zaujah wa waladan. Maka mereka mengejekku bahwa aku, kata Allah, membutuhkan kepada perempuan, apalagi perempuan dari jenis manusia ciptaannya, kemudian mendapatkan anak, katanya Yesus Kristus. Maka ini tamparan keras kepada Allah Jalla wa'ala dari Bani Adam, hamba ciptaannya. Maka membacalah Nabi atau Allah mengatakan, wa ana as-samad alladzi lam alid wa lam ulad wa lam akun li kufuwan ahad. Kemudian Nabi membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang maknanya bahwa Allah mengatakan telah menamparku Bani Adam, mengejekku Bani Adam, menghinakanku Bani Adam, dengan mengatakan bahwa aku butuh kepada penerus, aku butuh kepada istri untuk mengejawantahkan syahwatnya. Maka Allah mengatakan, padahal aku as-samad yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan aku nothing compares for me.
Tidak ada tandingannya Allah dengan makhluknya. Tidak butuh menikahi manusia, Bunda Maria. Tidak butuh. Dan tidak butuh hamil mendapatkan anak. Maka inilah dari hadis yang agung. Kemudian Nabi membaca surat Al-Ikhlas yang antum semua telah hafal maknanya. Maka permasalahan mengatakan bahwa Trinitas Allah itu satu dari tiga, itu adalah kekufuran, dan ini hasil import dari mereka kelompok Yahud yang telah terdahulu mengatakan Uzair anak Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bagaimana keadaan dari agama Nasara yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah, dan itu hasil import dari agama Yahud yang mensyirikkan Allah sebelum mereka. Maka setelah kita mengetahui keadaan bahwa orang-orang yang menganggap Allah itu satu dari tiga adalah kekufuran, maka pada hari-hari ini, di tanggal 25 Desember, mereka menganggap, padahal dari ucapan mereka pun terjadi ikhtilaf. Kapan kelahiran, kata mereka, Yesus Kristus? Maka ikhtilaf, ada tanggal 25, ada setelah Februari, dan seterusnya. Dan bahkan mereka mengklaim bahwa Isa ibnu Maryam tidak lahir dalam keadaan musim dingin, bahkan musim panas. Alhasil, itulah yang menunjukkan bahwa penetapan hari ibadah mereka pun bukan penetapan yang benar. Maka pada hari-hari ini, ditambah dengan ihtifal Idul Christmas, ditambah dengan ihtifal Sanah Al-Jadidah Al-Miladiyah, dengan New Year's ataupun tahun baru dari Masehi, maka di sini program dari mereka untuk mereka berbahagia dan mengajak dari seluruh manusia untuk merayakan festival-festival ini. Maka kita katakan merayakan festival mereka, ikut dengan mereka merayakan hari Natal, ikut dengan mereka merayakan malam tahun baru, maka ini bukan dari ajaran Islam. Dan kita kaum muslimin harus berlepas diri dari perayaan-perayaan id-id mereka. Pertanyaannya, why? Limada? Kenapa? Lianna idahum syiarun ala dinihimil batil. Karena perayaan hari Id mereka syiar, menjadi lambang, menjadi moto, menjadi logo, dan menjadi lambang supremasi dari kekufuran mereka, dari kebatilan agama mereka. Maka bagaimana mereka yang menyekutukan Allah, kemudian kaum muslimin memperingatinya? Laqad nuhiya an dalik, maka telah datang pendalilan bahwa kita kaum muslimin la yajuz bil ihtifal bi a'yad al kufar. Tidak boleh kita untuk mengikuti pesta-pesta dari mereka
li'anna syi'arahum fi dinihim al-batil. Karena ini adalah lambang supremasi dari agama mereka yang mengajak kekufuran kepada kaum muslimin. Maka tidak boleh kita mengikuti mereka. Dari pendalilan-pendalilan yang banyak sekali namun kita ringkas. Pertama, dari ucapan Allah Jalla wa Ala, di mana Allah berfirman, wala yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Laqad fasarahu Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Telah ditafsirkan ayat ini yang kita terjemahkan dulu secara teks, bahwa sifat dari kaum muslimin wala yashhaduna zura, mereka tidak mendatangi tempat-tempat perayaan-perayaan kesyirikan dari agama-agama kesyirikan di zaman dulu, penyembahan berhala di Makkah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maka jika mereka melewati orang-orang yang sedang melaksanakan sesembahan berhala, maka mereka melewati begitu saja tanpa duduk dengan mereka dan berbasa-basi dengan mereka. Maka telah ditafsirkan ayat ini, wala tashhaduna zura wala yashhaduna zura, bahwa mereka itu al-muhajirun. Hum al-muhajirun, yang mana mereka tinggal di Makkah bersama Nabi sebelum ke Madinah. Dan pada saat 10 tahun itu mereka melihat di Makkah 360 patung di dalamnya disembah. Dan juga mana Lat, Uzza dan Hubal, 4 dari togut-togut kesyirikan yang jelas. Maka kaum muslimin melihat mereka beribadah dan mereka wala yashhaduna zura, mereka tidak pernah datang dan mereka tidak pernah merayakan. Maka ini kata al-mufassir Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, makna wala yashhaduna azura, azura ay la yashhaduna a'yadahum fi ta'dhimihim ala syirkihim. Maka makna azur huna bimakna yashhaduna al-kalimah fi ta'zimi ala alihatihim wal ihtifalat. Maka maknanya mereka orang-orang yang hidup bersama Nabi dulu di Mekah 10 tahun, setiap mereka melaksanakan peribadatan kepada kekufuran, kesyirikan, maka mereka wala yashhaduna zura, mereka tidak pernah mengikuti acara-acara kesyirikan, kekufuran. Dan jika mereka melewati dari ucapan-ucapan keburukan, ya Lat, ya Uzza, ya Hubal, ya Manah dan sebagainya, maka mereka lewat begitu saja tanpa pengagungan kepada acara-acara festival mereka. Wahada at-tafsir tafsirun sahih akhrajahu at-Tabari min tariq Yunus as-Sadafi wa kadalika an Ibni Wahab wa huwa Abdullah ibn Wahab al-Misri, imam dari Abdurrahman ibni Zaid ibnu Aslam wa huwa thiqatun wa imamun fil tafsir, fi ilmi tafsir. Maka sanadnya sahih. Idan hada dalilul awal minal Quran wala yashhaduna zura, bahwa mereka yang hidup bersama Nabi dari para sahabat al-muhajirun dulu tidak pernah datang untuk memperingati hari-hari penyembahan berhala yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Dan begitupun ad-dalilu tsani minal hadis. Wa hadal hadis akhrajahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Hadal hadis madaruhu ala Hammad an Humaid an Anas ibni Malik. Bahwa hadis ini datang dari Anas ibnu Malik yang madarnya dari Hammad, dan dia Hammad ibnu Salamah, imam dari Humaid wa huwa at-tawil thiqatun mudallis an Anas.
Wala tadur an anatuhu an Anas, tidak berpengaruh tadlisnya kepada Anas, karena Anas adalah gurunya yang paling banyak diriwayatkan oleh Humaid. Maka disebutkan qala Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awal madakhalal Madinah. Di saat mulai Nabi masuk ke Madinah, al-ansar yal'abuna fi yaumain. Didapati kelompok al-ansar, mereka memperingati 2 hari. Maka ditanyakan oleh Nabi, mahadanil yauman, apa yang kalian lakukan dari festival 2 hari itu? Padahal Nabi baru masuk ke Madinah, baru tinggal bersama mereka, dan mereka melaksanakan 2 hari Id ini. Apa kata mereka? Hadanil yauman nahnu nal'abu fi ayamil jahiliyah. Bahwa 2 hari ini kami dulu di ayam, di hari-hari jahiliyah, di hari-hari sebelum Islam, kami merayakan ini. Kelompok Al-Ansar di Madinah merayakan festival 2 hari ini. Faqala Rasulullah, fa innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian 2 hari Id yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian lakukan itu, wahai orang-orang Al-Ansar. Apa? Idul Adha wa Idul Fitr. Maka Idul Adha dan Idul Fitr ini ganti dari Allah. Tinggalkan itu. Poin pendalilannya di sini, Nabi tidak ridho kepada orang-orang Muslim yang memperingati 2 hari yang setelah diketahui 2 hari itu 2 hari di zaman dulu al-jahiliyah, kami melaksanakannya, maka stop. Tidak boleh untuk mengikuti festival ihtifal dari kelompok al-jahiliyah. Maka Allah menggantikan kepada kalian Idul Adha dan Idul Fitr. Maka diperintah oleh Nabi untuk meninggalkan festival-festival yang tidak berlandaskan Islam, dan bahkan menjadi moto dan menjadi logo dan lambang supremasi dari ibadah-ibadah al-jahiliyah. Maka oleh sebab itu, say no, katakan tidak for Merry Christmas, for Happy New Year. Lalu jika dikatakan kalau hari Christmas, jelaslah tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun apa hubungannya dengan Happy New Year? Sama seperti tadi, bahwa Nabi melarang kepada orang Al-Ansar merayakan 2 hari jahiliyah. Maka itu dari mana? Dari orang-orang terdahulu. Dan bahkan mereka orang-orang Nasara menjadikan hari pergantian tahun sebagai dakwah mereka. Maka mereka menyanyikan di gereja-gereja mereka, we wish you we Merry Christmas and the Happy New Year. Ini semua menjadikan pendalilan bahwa 25 hari Natal dan 1 dari Januari sebagai pergantian dari tahun itu adalah syiar mereka. Dan lihat syiar-syiar mereka mubadzir, melaksanakan kembang api berapa miliar, dan juga tabarruj, berkumpul laki-laki dan perempuan dengan pakaian-pakaian yang tidak ada syariatnya, dan malam-malam seperti itu dijadikan dengan musik-musik sampai kepada tengah malam mereka mendengarkan musik dan tempat-tempat sebagai sarana pacaran dan perzinaan. Itulah pada malam dari tahun baru. Dan itu kami katakan tadi pendalilannya hadis yang mana Nabi melarang festival-festival yang bukan datang dari Islam. Maka itu pun adalah proyek mereka, we wish you we Merry Christmas and the Happy New Year. Adapun pendalilan yang ketiga yang bersifat lebih umum, kita dilarang untuk melaksanakan tasyabbuh, penyepertian agama kita dengan mereka. Maka jelas bahwa hari Natal dan Tahun Baru ini adalah proyek mereka. Maka setelah kita mengetahui ini proyek dari orang-orang kufar al-jahiliyah, tidak boleh bagi kaum muslimin tasyabbuh mengikuti mereka.
Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Hasan ibnu Atiyah an Abi Munib al-Khurashi an Ibni Umar wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa seorang muslim mengikuti festival-festival agama lain dan mengikuti syiar-syiar, lambang-lambang, logo-logo dan lambang supremasi agama-agama lain untuk mengajak peribadatan kepada selain Allah, fahuwa minhum, awas, maka mereka bisa dihukumi seperti mereka. Maka tidak sembarangan seorang muslim yang berakidah dengan benar menyatakan bahwa Allah, He is the one and only, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kuf'an ahad. Maka seorang muslim yang bertauhid tidak pantas untuk merayakan acara Natal dan Happy New Year, karena ini bisa masuk kepada tasyabbuh, penyepertian kita dengan mereka. Dan barang siapa yang memperingati ini bisa masuk kepada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti dari ajaran id mereka, maka bisa dihukumi kalian seperti mereka kafir. Iya dan billah. Hadis ini sahih dari Ibnu Umar. Maka inilah dari tambih yang kita berikan kepada kaum muslimin agar kita menjauhi dari dua festival ini karena permasalahan agama. Maka kita berdoa, Allahumma hfad bilada Indonesia, NKRI tercinta, wahfad wulata umurina. Maka wahai Allah, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Filistin wa Suriah wa sairi biladil Islam, wa Allahumma hfad raisana, wa Allahumma hfad wulata umurina, wa Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa Allahumma urzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jagalah NKRI tercinta, jadikanlah Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, sejahtera, sentosa, dan jagalah pemimpin kami seperti Pak Prabowo sebagai presiden kami, dan juga staf dari kementeriannya, kabinet yang baru, dan juga mereka yang mengurusi dustur-dustur tentang rules, undang-undang, baik di MPR, DPR pusat ataupun di daerah. Maka kami mendoakan, ya Allah, ahfidhum, Allahumma ahfadhum, wahai Allah, ihfadhum, jagalah mereka, bimbinglah mereka kepada agamamu, sehingga mereka membuat aturan-aturan dan rules, undang-undang dan konstitusional, maka mereka dalam keadaan takut kepadamu dan sesuai dengan undang-undang Islam. Maka oleh sebab itu kami rakyat yang diperintahkan untuk taat kepada mereka, maka kita taat kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah, dan kita masuk kepada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian yang pemimpin kalian taat kepada Allah. Maka jika sebagai rakyat kita ini melaksanakan ketaatan kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan negara kita gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir kita meminta kepada Allah
wahai Allah, jadikanlah mereka yang membantu dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, seperti pembangunan gotong royong Masjid Nisa, dan juga biaya operasional untuk dakwah kita yang free of charge, yang gratisan, untuk listrik, untuk membantu gas dan pembelian beras dan yang lainnya. Dan juga kita membuka beasiswa bagi mereka orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya dikirim ke Yaman. Maka kami mendoakan kepada Allah bagi mereka-mereka yang membantu dakwah ini dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan keringat, dengan mengajar yang ikhlas. Dan di belakang layar kita ada para donatur yang memberikan pundi-pundi rupiah mereka. Maka mereka orang-orang yang ikhlas ini kita doakan, wahai Allah, panjangkanlah umurnya yang diberkahi. Semakin tua semakin tunduk kepada Allah. Dan ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan beratkanlah timbangan mizannya dari apa yang mereka infakkan. Dan jadikanlah apa yang mereka infakkan Engkau gantikan dengan rizki yang melimpah, sehingga semakin jaya raya di dunia dan mendapatkan timbangan mizan yang berat sehingga masuk surga. Dan ini adalah janjimu ya Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah, menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dan menguatkan di dunia pondasi-pondasi mereka. Maka tidak ada orang-orang yang menolong dakwah dengan pemikiran, dengan keringat, dengan kekuatan, dengan tenaga, dan bahkan dengan rupiah dari donasi, kecuali Allah janjikan di dunia akan menjadi kaya raya, jaya raya, dan di hari akhirah masuk kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Istawu tarasu saw sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir inama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum.